Setiap perjalanan selalu memiliki sebuah awal. Begitu pula Uci Parfum. Berawal dari satu aroma, lalu tumbuh menjadi ribuan cerita. Kalau dulu kan tokonya masih kecil. Dulu kakaknya ini dulu masih bayi di sini nih. Di bawah. Bayi di sini di etalase ini disimpan di sini. Dulu mah kan segede gini atau udah kecil tuh. Kecil ini mah. Tapi bisa menghasilkan anak dua. Dulu saya melihat tadinya Uci paling nggak jauh dari refill parfum. Terus yang ngejaganya pun nggak perlu standar profesionalisme. Saya berpikiran seperti itu berarti orang lain pun sama. Saya harus merubah stigma itu bahwa refill parfum itu jangan dipandang seperti itu. Saya yang ibaratnya yang kerja di refill parfum, saya yang lebih mengetahui dan saya lebih profesional di mata mereka. Jadi ya berusaha untuk menunjukkan bahwa saya di bidang refill parfum ya saya memang ahlinya gitu. Awalnya merasa jenuh teh. Ini 1 bulan bisa gak? Coba dulu deh. Dikuat-kuatin sampai bete, jenuh. Tapi ingat ada satu hal yang saya jadikan motivasi. Kita kalau sudah bisa dalam satu bidang harus mulai hal baru lagi. Jangan gengsi di titik awal lagi supaya menambah ilmu baru. Dari waktu ke waktu, perjalanan itu terus berjalan. Bukan hanya menghadirkan lebih banyak aroma, tetapi juga mempertemukan semakin banyak orang dengan cerita dan langkahnya masing-masing. Ya prosesnya sih emang gampang-gampang susah ya. Dari awal kita benar niat-niat belajar pengen lancar untuk melayani, kita juga memperhatikan dari senior kita gimana cara bicaranya biar kita nggak salah ucap ke konsumen. Kita mengikuti aja konsumennya maunya seperti apa, gimana gitu. Karakter konsumen juga beda-beda mungkin ya. Nah itu sikap kita itu perlu diuji itu kesabarannya di situ. Menghadapinya gimana gitu. Bagaimana si konsumen itu bukan sekedar konsumen, tapi bisa menjadi langganan kita. Kita kan harus ngunci konsumen itu dari obrolan. Kalau nggak dari obrolan, dari closingan itu bisa berupa makasih banyak ya teh, saya selalu dimurahkan rezekinya. Semoga tergantikan yang lebih. Itulah closingan. Ntar kepikiran dari konsumen itu bagus bapak mah yang ngedoain atau gimana gitu kan. Tah, udah gitu kehelain meuli. Teteh sehat? Alhamdulillah. Dede deui. Nuhun teteh, aduh, jaga kalau kasih rot teteh. Nuhun. Udah konsumen bager mah. Ya we. Iyalah, konsumen atau masa orang lain. Tetangga. Enggak, dia mah pakai Jelo, pakai Parfum Legend Jelo. Saking dekatnya. Saking dekatnya, itu. Intinya kalau udah diikat sama kita, mau sedekat apapun Uci yang lain pasti kesini. Dia mau komplain juga, pasti mau, pasti berani. Karena apa? Karena ada udah dekat. Tapi kalau misalkan ada komplainan tapi nggak kenal, nggak mau di situ mah nggak awet. Udah we pindah lain, dah nggak kenal. Tapi kalau kenal mah si konsumen itu teh, Bray, kamari kurang sengit, ganti we ke nu lain. Hanya kurang sengit. Nah, Bapak bisa ngejelasin. Karena dia udah lama pakai itu, sama kita diri sendiri nggak kecium, sama orang lain pasti kecium. Kita kan bisa ngejelasin gitu kan. Setiap orang memiliki cara dan cerita yang berbeda. Namun, semuanya dipertemukan oleh satu hal yang sama, keinginan untuk tumbuh bersama. Ya untuk kawan-kawan semua, marilah kita kerja serius, semangat bersama. Kan kalau kita Uci Parfumnya udah ada di mana-mana kan lapangan kerja bertambah terus mungkin ya. Kita tetap berusaha untuk belajar, menjadi terlihat profesional dan fleksibilitas dalam pelayanan, dan menjaga konsistensi kita dengan apa yang sudah didapat, dengan apa yang sudah dipelajari, dengan apa yang sudah kita raih. Karena menurut saya konsisten itu lebih susah untuk dipertahankan. Makanya saya lebih cenderung menekankan untuk diri pribadi saya sendiri harus banget menjaga itu gitu. Dengan berbagai macam alasan, entah gimana caranya. Yang jelas ego itu yang lebih mempengaruhi. Yang pertama konsistensi belajar, tetap berusaha mencari inovasi atau kreativitas, sama minta doa dari orang tua. Mungkin zaman agak berubah, kita juga harus ngikutin zaman juga sih. Cara pelayanan, cara komunikasi, ya mungkin di perusahaan juga kan berbenah. Mereka juga punya cara gitu. Kita juga harus ngikutin cara yang disodorkan sama perusahaan gitu.
Setiap langkah yang dilewati selalu meninggalkan cerita. Cerita tentang proses, cerita tentang kepercayaan, dan tentang orang-orang yang memilih untuk tetap berjalan bersama. Ya, saya sangat bersyukur sekali ya buat Uci Parfum. Selama ini saya udah benar-benar sih udah ngerasain banget apapun yang udah diapresiasikan oleh Uci Parfum selama ini, selama saya masuk di Uci Parfum dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Apa-apapun pastilah dapat sekarang mah. Kerasa banget perubahannya ya. Dari dulu yang biasa, sekarang udah lumayan lah. Alhamdulillah tahun kemarin berangkat umroh sama teman-teman berenam gitu. Terima kasih Pak Bos, terima kasih lah sudah memfasilitasi semuanya. Berkahlah barokah buat semuanya gitu. Gara-gara Uci, saya juga jadi punya anak 2. Ah itu, syukur yang paling kuat. Nah ini salah satu produknya ini. Produk rasa bersyukur saya ini di Uci Parfum. 23 tahun telah membawa kita sampai di titik ini. Hari ini kita melangkah menuju babak baru. Dengan semangat yang sama, dengan harapan yang lebih besar, dan dengan setiap cerita yang akan terus tumbuh di perjalanan berikutnya. Saya mau menyampaikan dulu selamat ulang tahun Uci Parfum yang ke-23. Harapan saya semoga Uci Parfum untuk kedepannya bisa jadi brand parfum nomor 1 di Indonesia. Bisa menjadi trademark yang dipandang di seluruh Nusantara. Bisa jadi rajanya Rebel Parfum. Mudah-mudahan Uci Parfum kedepannya semakin maju lah. Mencapai targetnya itu yang 1000 toko tuh. Alhamdulillah mudah-mudahan tercapai. Saya sangat berterima kasih sangat sih buat Uci Parfum. Karena selama ini saya udah diberikan kesempatan bergabung di Uci Parfum ini sampai sekarang ini. Tapi belum bisa mempersembahkan yang terbaik juga, Mas. Merasa belum bisa memberikan yang terbaik. Mohon maaf. Mohon maaf. Inilah bentuk sebuah perjalanan yang akan selalu berusaha membawa perubahan. Dan dari setiap perubahan akan membuka cerita yang baru.